Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini, Pak Sakti akan menyampaikan buku video, artinya buku yang telah ditulis oleh Bapak, yang telah dipublish oleh penerbit IRDH, International Research and Development for Human Beings. Nah, ini bukunya. Nah, ini buku ini telah terbit tahun 2023 di awal Januari ini. Nah, ini buku ini juga telah diberi pengantar oleh kata pengantar oleh Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Profesor Devanto. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, ini sudah memberikan pengantar dukungan terhadap buku ini agar teman-teman mahasiswa semakin semangat sukses kuliahnya di perguruan tinggi. Oke, Pak Sakti akan menerangkan satu persatu ya buku ini sehingga memudahkan teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa atau masyarakat luas untuk memahami secara detail. Bab 1 Pak Sakti akan menerangkan tentang perguruan tinggi. Apa itu perguruan tinggi? Perguruan tinggi adalah lembaga yang memfokuskan untuk pendidikan tinggi. Jadi setelah lulus SMA atau SMK, teman-teman yang calon mahasiswa itu akan memilih beberapa jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi jenisnya antara lain yang pertama universitas, kedua adalah institut, ketiga adalah sekolah tinggi, keempat adalah akademi, kelima adalah politeknik. Ya, jadi itu bermacam-macam, teman-teman nanti akan memilih kemana yang lebih fokusnya kemana, ataukah di universitas atau institut atau sekolah tinggi, akademi atau politeknik. Oke, jadi yang pertama adalah universitas. Itu sebuah lembaga yang terdiri dari berbagai macam fakultas. Ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas hukum, fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, dan lain-lain, termasuk fakultas pertanian, perikanan, sastra, dan seterusnya. Nah, sebuah universitas itu dipimpin oleh seorang rektor. Nah, ini rektor. Nah, di dalam struktur kampus atau universitas itu, rektor adalah jabatan yang tertinggi, dibantu oleh wakil rektor 1, wakil rektor 2, 3, dan 4, tergantung masing-masing kampusnya ya. Kemudian wakil rektor itu memiliki kewenangan masing-masing. Misalnya wakil rektor 1 bidangnya adalah akademik dan pengajaran, wakil rektor 2 keuangan dan administrasi, dan seterusnya, termasuk wakil rektor 3 kemahasiswaan, wakil rektor 4 kerjasama, dan seterusnya. Itu tergantung masing-masing kampus. Nah, di setiap fakultas itu ada seorang yang memimpin, namanya dekan. Nah, ini jadi kalau adik-adik atau teman-teman yang sudah di kampus pasti tahu kan, dekan adalah pimpinan dari sebuah fakultas. Jadi misalnya mahasiswa yang ada di fakultas pertanian misalnya ingin mendapatkan tanda tangan dari pimpinan di fakultas untuk transkrip ataupun jasa dan sebagainya, itu dari dekan. Dan juga dekan itu dibantu oleh wakil dekan juga. Nah, di setiap fakultas ada berbagai macam prodi atau program studi. Ya, prodi ini macam-macam. Misalnya di fakultas ekonomi dan bisnis ada prodi akuntansi, ada prodi manajemen, ada prodi ilmu ekonomi dan studi pembangunan, dan seterusnya. Nah, setiap prodi ini dipimpin oleh seorang kaprodi atau kepala program studi. Nah, di dalam program studi itu ada beberapa yang membantu, misalnya sekretaris prodi, dan ada juga laboratorium, lab-lab yang ada di setiap prodi tersebut. Nah, di dalam sebuah kampus ya, universitas itu ada bermacam-macam bidang yang membawa, yaitu kepala biro, misalnya kepala biro kemahasiswaan, berarti khusus mengurusi kemahasiswaan. Di dalam ada unit kegiatan mahasiswa, misalnya ada tari, ada musik, ada bela diri, ada UKM, unit kegiatan mahasiswa yang lain, misalnya paduan suara, kemudian ada keagamaan, dan seterusnya. Banyak sekali, olahraga, dan seterusnya. Nah, ada juga itu lembaga yang khusus untuk pengembangan penjaminan mutu. Nah, di setiap kampus pasti ada penjaminan mutu. Kemudian bagaimana bedanya dengan institut? Nah, institut itu dipimpin oleh seorang rektor juga.
Cuman kalau institut dia ilmunya lebih fokus. Kalau tadi universitas kan banyak macam-macam tuh, ada ekonomi, ada hukum, ada teknik, ada apa namanya kedokteran dan seterusnya. Tapi kalau institut itu keilmuannya biasanya satu bidang. Misalnya Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut dan seterusnya, Agama Islam dan seterusnya, Institut Agama Buddha dan seterusnya. Nah itu adalah fokus keilmuannya. Misalnya teknik, ya teknik aja kebanyakan. Contohnya itu tadi fakultas di dalam situ itu ada dibantu oleh dekan-dekan juga, ya kan? Ada dekan untuk masing-masing yang ada di dalam fakultasnya. Jadi misalnya ada fakultas matematika, ada fakultas teknologi apa gitu dan seterusnya, ada fakultas teknologi teknik mesin, teknik sipil dan seterusnya. Itu mirip seperti universitas, cuman yang ada adalah keilmuan sekitar teknik atau teknologi tadi. Kemudian apa bedanya dengan sekolah tinggi? Ini sekolah tinggi beda lagi teman-teman. Kalau sekolah tinggi itu dipimpin oleh seorang ketua. Nah ini ketua. Jadi misalnya ketua sekolah tinggi ilmu ekonomi apa gitu, ketua sekolah tinggi agama misalnya Islam, atau sekolah tinggi teknik, sekolah tinggi pertanian, sekolah tinggi ilmu kepolisian dan seterusnya dan seterusnya. Itu dibimbing oleh seorang ketua. Nah, ketua itu di bawahnya ada sekolah tinggi ilmu ekonomi, misalnya ada jurusan akuntansi dan jurusan manajemen dan seterusnya. Itu adalah sekolah tinggi dan ilmunya lebih spesifik juga ya. Jadi khusus ekonomi aja. Kemudian apa bedanya dengan akademi? Nah, ini kalau akademi pimpinannya namanya adalah direktur. Nah, direktur adalah seorang pemimpin dari sebuah akademi, misalnya akademi kebidanan, akademi kepolisian, akademi militer, akademi statistik ataupun apapun juga ya, akademi pelayaran, akademi pertanian dan seterusnya. Nah, akademi itu dipimpin oleh seorang direktur. Nah, jadi akademi itu lebih lebih ke skill dalam arti praktisnya ya. Jadi misalnya khusus statistik ya, bidangnya statistik, atau akademi akuntansi ya khusus lebih prakteknya, lebih akuntansi. Dan itu biasanya diploma ya. Jadi diploma, jadi di perguruan tinggi itu ada diploma dan ada strata 1, 2, 3. Jadi diploma itu diploma 1 tahun, diploma 2 tahun, diploma 3 tahun, diploma 4 tahun. Kalau sekarang diploma 4 setara dengan STR atau sarjana terapan. Kemudian ada lagi setelah itu adalah S1 ya, S1 sarjana, kemudian S2 strata 2 atau magister ya. Kemudian yang terakhir adalah S3. S3 itu strata doktoral. Ada yang terakhir lagi itu STLR. Nah, itu pusing sekali, udah nggak mau sekolah lagi kan sampai STLR. Nah, itu bertahun-tahun ya. Jadi S1 itu diperoleh dalam waktu 4 tahun sampai 5 tahun, batas DO-nya 7 tahun, S2 2 tahun sampai 4 tahun. Kalau S3 itu rata-rata harus selesai 4, 5 dan itu harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita yang terakhir membahas masalah politeknik. Politeknik adalah sebuah institusi pendidikan yang memfokuskan kepada keahlian, yang kebanyakan mereka sudah siap untuk di lapangan, dan mereka ahli-ahli misalnya mesin, elektronika, kemudian administrasi dan seterusnya. Jadi politeknik itu dipimpin oleh seorang namanya direktur politeknik. Nah, direktur politeknik itu di bawahnya ada jurusan-jurusan, ada teknik telekomunikasi, teknik mesin, ada administrasi dan seterusnya. Dan itu mereka kebanyakan praktek dan biasanya sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang akan menampung pekerjaan alumninya, ataupun mereka sudah ada bengkel-bengkel atau yang sudah disiapkan. Jadi kalau teman-teman mau fokus kepada lebih ke prakteknya, memang lebih banyak di politeknik dibandingkan dengan universitas. Kalau universitas tadi memang banyak kepada keilmuan atau kepada sainsnya ya. Nah, itu adalah yang ada di buku Bapak bab 1 itu mengenal dunia perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu dunia seperti itu. Jadi dan perguruan tinggi itu ada negeri, ada swasta ya. Misalnya kita kenal dengan namanya PTN, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta. Dan semuanya itu sama ya. Di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 5.000, dan hebat sekali Indonesia adalah banyak banget mempersiapkan sumber daya manusia. Oke, terima kasih bab 1 itu dulu.
Salam Merdeka!